Aira, putri tunggal seorang pengusaha kaya raya yang taat beragama, tertangkap basah sedang berciuman dengan sahabat karibnya, Lita, di kamar tidur rumah mewah mereka. Ayah Aira, Pak Hadi, yang selama ini bangga dengan citra keluarga sempurna, langsung mengamuk dan mengusir Lita dari rumah. Sementara Aira dikurung di kamarnya, hati tercabik-cabik antara cinta terlarang dan kewajiban keluarga. Aira terduduk di lantai kamarnya, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Kenapa harus seperti ini, gumamnya sendirian, mengingat bagaimana semuanya bermula. Mereka bertemu di universitas swasta elit di Jakarta, di mana Aira belajar manajemen bisnis untuk mewarisi kerajaan ayahnya, sementara Lita, anak yatim piatu yang bekerja paruh waktu sebagai barista, kuliah sastra dengan beasiswa. Persahabatan mereka tumbuh dari diskusi sederhana tentang buku-buku eminis hingga berbagi rahasia terdalam. Lita, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pemahaman, membuat Aira merasa dilihat untuk pertama kalinya, bukan sebagai pewaris tapi sebagai manusia biasa. Malam itu, saat hujan deras mengguyur ibu kota, Lita datang ke rumah Aira untuk menghibur setelah Aira bertengkar dengan ayahnya tentang perjodohan. Kamu pantas lebih dari sekadar alat politik keluarga, kata Lita, memeluk Aira erat. Pelukan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih, sebuah ciuman yang tak terduga tapi terasa begitu benar. Tapi sekarang, semuanya hancur. Pak Hadi, seorang muslim taat yang aktif di masjid dan organisasi sosial, melihat itu sebagai aib yang bisa merusak nama baiknya. Kamu telah menodai keluarga ini, bentaknya tadi malam, mata memerah penuh kemarahan. Ibu Aira, Bu Rina, hanya bisa menangis di sudut, terjebak antara cinta pada anaknya dan ketakutan akan skandal sosial. Pagi harinya, Aira bangun dengan kepala pusing. Teleponnya berdering tak henti, tapi dia abaikan. Itu pasti Lita, yang kini entah di mana. Aira ingat bagaimana Lita selalu bercerita tentang masa kecilnya di kampung kecil di Jawa Tengah, di mana dia harus berjuang sendirian setelah orang tuanya meninggal. Aku belajar mandiri, tapi kadang aku lelah, kata Lita suatu hari. Aira merasa bersalah, dia yang memulai ciuman itu, dia yang menarik Lita ke dalam kekacauan ini. Tapi bagaimana bisa dia menyangkal perasaan yang tumbuh diam-diam? Di masyarakat Indonesia yang masih syarat norma tradisional, cinta seperti ini dianggap dosa besar, terutama di kalangan keluarga konservatif seperti miliknya. Aira memutuskan untuk keluar kamar. Dia harus bicara dengan ayahnya. Di ruang makan, Pak Hadi duduk dengan koran di tangan, wajahnya keras seperti batu. Ayah, tolong dengar aku, pinta Aira, suaranya gemetar. Pak Hadi menatapnya tajam. Apa yang harus kudengar? Bahwa anakku menyukai perempuan. Itu bukan cinta, itu penyimpangan. Aku akan atur pernikahanmu dengan anak temanku, biar kamu kembali ke jalan yang benar. Aira terhenyak. Pernikahan paksa. Itu seperti mimpi buruk. Dia ingat bagaimana teman-temannya di kampus bergosip tentang kasus-kasus serupa, di mana anak-anak dari keluarga terhormat dipaksa menikah untuk menutupi aib. Tapi bagi Aira, ini bukan aib, ini adalah bagian dari dirinya yang selama ini dia tekan. Sore itu, Aira diam-diam menyelinap keluar rumah. Dia naik ojek online menuju apartemen kecil Lita di pinggiran Jakarta. Pintu dibuka, dan Lita berdiri di sana, mata bengkak karena menangis. Aira, kenapa kamu datang? Ini berbahaya, bisik Lita, menarik Aira masuk. Mereka duduk di soa usang, tangan saling genggam. Aku tak bisa tinggalkan kamu, kata Aira. Lita menggeleng. Tapi keluargamu. Masyarakat kita. Aku tak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Percakapan mereka penuh emosi, di mana Lita bercerita tentang pengalaman temannya yang diusir keluarga karena orientasi seksualnya, akhirnya hidup di jalanan.
Aira merasa takut, tapi juga marah. Mengapa cinta harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini? Malam semakin larut, dan Aira memutuskan untuk pulang sebelum ketahuan. Tapi saat tiba di rumah, Burina menunggu di pintu. "Nak, ayahmu sudah hubungi Ustadz untuk konsultasi. Mereka bilang ini bisa disembuhkan." Aira merasa dunia runtuh. Disembuhkan. Seolah perasaannya adalah penyakit. Dia lari ke kamar, menangis hingga tertidur. Esok hari, dia harus menghadapi pilihan, menyangkal dirinya sendiri demi keluarga, atau bertarung untuk cinta yang mungkin menghancurkan semuanya. Hari-hari berikutnya seperti neraka bagi Aira. Di kampus, dia menghindari Lita, tapi mata mereka sering bertemu di koridor, penuh kerinduan yang tak terucap. Teman-teman mulai bergosip, rumor mulai beredar tentang persahabatan aneh di mereka. Aira merasa terisolasi, seperti hidup dalam gelembung yang siap pecah. Pak Hadi semakin ketat, menyita ponselnya dan memantau setiap geraknya. "Ini untuk kebaikanmu," katanya, tapi Aira tahu itu untuk menjaga reputasi bisnisnya. Di Indonesia, di mana agama dan norma sosial saling terkait erat, skandal seperti ini bisa merusak kontrak bisnis dan hubungan sosial. Suatu malam, Aira tak tahan lagi. Dia curi ponsel ibunya dan hubungi Lita. "Kita harus bicara," katanya. Mereka bertemu di taman kota, di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Lita datang dengan wajah pucat. "Aira, aku dapat tawaran pekerjaan di Bali. Mungkin ini jalan keluar." Aira terkejut. "Kamu mau pergi? Tinggalkan aku?" Lita mengangguk pelan. "Bukan tinggalkan, tapi selamatkan kita. Kalau terus begini, kita berdua hancur." Aira merasa dikhianati, meski tahu Lita benar. Tapi hati tak bisa bohong, dia tarik Lita dan peluk erat. "Jangan pergi," bisiknya. Saat itulah, seorang teman keluarga melihat mereka dari kejauhan. Besoknya, rumor meledak. Pak Hadi marah besar. Dia panggil Aira ke ruang kerjanya. "Kamu masih bertemu dia? Aku akan laporkan ke polisi kalau perlu." Ancamannya membuat Aira gemetar. Di Indonesia, meski hukum tak secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, tekanan sosial dan interpretasi agama bisa membuat hidup sulit. Aira akhirnya pecah. "Ayah, aku mencintainya. Ini bukan pilihan, ini diriku." Pak Hadi terdiam, lalu keluar ruangan tanpa kata. Burina masuk, memeluk Aira. "Ibu tak tahu harus bagaimana, Nak. Ibu takut kehilanganmu." Malam itu, Aira tidur dengan hati berat, tahu bahwa perang baru saja dimulai. Pagi berikutnya, Aira bangun dengan tekad baru. Dia tak bisa terus bersembunyi. Di kampus, dia cari Lita di kantin. "Kita harus hadapi ini bersama," katanya tegas. Lita ragu. "Tapi resikonya. Aku tak punya apa-apa untuk hilang, tapi kamu punya segalanya." Aira geleng kepala. "Segalanya tanpa kamu bukan apa-apa." Mereka putuskan untuk bicara terbuka, tapi hati-hati. Sore itu, mereka pergi ke kai kecil di Kemang, tempat anak muda Jakarta berkumpul. Di sana, Lita cerita tentang komunitas underground yang dia tahu dari teman online. Mereka saling dukung, tapi tetap rahasia karena takut diskriminasi, katanya. Aira mendengar dengan hati berdebar. Dia tak pernah bayangkan ada dunia seperti itu di balik asad masyarakat Indonesia yang sopan. "Aku mau ikut," katanya. Lita tersenyum tipis. "Ini berbahaya, Aira. Banyak cerita buruk." Tapi Aira bersikeras. Malam itu, mereka hadiri pertemuan kecil di apartemen seorang aktivis. Di sana, Aira bertemu perempuan-perempuan seperti dirinya, dokter, guru, mahasiswa, semua berjuang dengan identitas mereka.
Satu perempuan cerita bagaimana dia dipecat dari pekerjaan karena orientasinya ketahuan. Yang lain bicara tentang terapi konversi yang dipaksa keluarga. Aira merasa tak sendirian, tapi juga takut. Pulang dari pertemuan, Aira merasa lebih kuat. Tapi di rumah, situasi memburuk. Pak Hadi sudah atur pertemuan dengan calon suami, seorang pemuda dari keluarga bisnis saingan. Ini kesempatan untuk menyatukan kekuatan, katanya. Aira menolak. Aku tak mau, ayah. Pertengkaran hebat terjadi. Bu Rina coba mediasi, tapi sia-sia. Pak Hadi ultimatum, pilih keluarga atau perempuan itu. Aira keluar rumah, mata basah. Dia naik taksi ke apartemen Lita. Aku tak bisa pulang, katanya saat Lita buka pintu. Mereka habiskan malam bicara, saling hibur. Untuk pertama kalinya, Aira merasa bebas, meski tahu ini sementara. Esok hari, berita buruk datang. Teman keluarga yang melihat mereka di taman sudah sebarkan rumor di grup WhatsApp keluarga besar. Pak Hadi dapat telepon dari saudara-saudaranya di Surabaya, mengecamnya karena gagal mendidik anak. Bisnisnya mulai terganggu, mitra ragu-ragu. Pak Hadi marah pada Aira, tapi juga pada dirinya sendiri. Di masjid, Ustadz ceramah tentang ancaman moral dari Barat, membuatnya semakin yakin bahwa ini ujian dari Tuhan. Bu Rina diam-diam mulai baca artikel online tentang LGBTQ. Dia temukan cerita ibu-ibu yang akhirnya terima anak mereka. Hati Bu Rina goyah. Sementara itu, Lita dapat tekanan dari tempat kerjanya. Bosnya, yang dengar rumor, beri peringatan. Jaga citra, atau aku pecat. Lita takut, tapi tak mau tinggalkan Aira. Mereka putuskan untuk sementara pisah, biar situasi tenang. Ini bukan akhir, kata Aira, meski hati sakit. Aira pulang, tapi rumah terasa seperti penjara. Pak Hadi tak bicara dengannya, hanya suruh ikut terapi dengan psikolog religius. Sesi pertama mengerikan, psikolog bilang perasaannya disebabkan trauma masa kecil dan sarankan puasa dan sholat lebih banyak. Aira merasa dimanipulasi. Minggu berikutnya, klimaks kecil terjadi. Aira dapat undangan pesta ulang tahun teman di kampus. Lita juga diundang. Di pesta, musik keras dan minuman mengalir, mereka bertemu lagi. Di balkon, jauh dari keramaian, mereka bicara. Aku rindu kamu, kata Lita. Aira peluk dia, tapi tiba-tiba, oto mereka diambil diam-diam oleh seseorang. Besoknya, oto itu viral di media sosial kampus. Rumor meledak. Aira dibully online, disebut penyimpang. Lita kehilangan beasiswa karena masalah moral. Aira runtuh. Dia kunci diri di kamar, tak makan. Bu Rina khawatir, paksa masuk. Nak, ibu baca banyak. Mungkin ini bukan salahmu. Itu pertama kalinya Bu Rina tunjukkan dukungan. Tapi Pak Hadi tak bergeming. Dia panggil keluarga besar untuk rapat. Di sana, paman dan bibi menyarankan kirim Aira ke pondok pesantren untuk pembersihan rohani. Aira dengar dari balik pintu, hati hancur. Dia hubungi Lita. Kita harus lari, katanya putus asa. Lita setuju, tapi ragu. Kemana? Kita tak punya uang. Mereka rencanakan kabur ke Bali, di mana Lita punya teman. Tapi sebelum berangkat, Aira konfrontasi ayahnya. Ayah, kalau aku pergi, itu karena ayah tak terima aku apa adanya. Pak Hadi terdiam, mata basah. Untuk pertama kalinya, dia tunjukkan kerapuhan. Aku takut kehilanganmu, nak. Tapi masyarakat. Aira pergi, meninggalkan catatan untuk ibunya. Di stasiun, Lita tunggu dengan tas kecil. Mereka naik kereta malam, hati penuh harap dan takut. Perjalanan ke Bali seperti pelarian dari mimpi buruk. Di kereta, Aira dan Lita duduk berdekatan,
tangan saling genggam di bawah selimut. Ini awal baru, bisik Lita. Aira angguk, tapi pikiran melayang ke keluarga. Bagaimana Bu Rina? Apakah Pak Hadi mencari mereka? Di Bali, mereka tinggal di rumah teman Lita, seorang seniman lesbi yang hidup bebas tapi hati-hati. Selamat datang di surga yang tersembunyi, kata teman itu, Nadia. Di sana, Aira belajar tentang komunitas LGBT di Indonesia, pertemuan rahasia, dukungan online, dan perjuangan hak asasi. Tapi kebahagiaan sementara. Pak Hadi, dengan koneksinya, temukan jejak mereka. Dia kirim pesan melalui teman, pulang atau aku potong semua dukungan finansial. Aira tak punya tabungan, dia selalu bergantung pada ayah. Lita kerja sebagai pelayan di kai pantai, tapi gaji pas-pasan. Mereka bertengkar pertama kali. Kamu bisa pulang, Aira. Aku biasa susah, kata Lita marah. Aira menangis. Aku tak mau tinggalkan kamu. Tapi realitas menekan. Aira mulai kerja paruh waktu, membersihkan ila turis. Itu memalukan bagi putri miliarder, tapi ajar dia nilai mandiri. Sementara di Jakarta, Bu Rina mulai berubah. Dia ikut grup dukungan orang tua anak LGBT. Di sana, dia dengar cerita mirip, penolakan awal, lalu penerimaan. Bu Rina konfrontasi Pak Hadi. Kita kehilangan anak karena ego kita. Pak Hadi marah, tapi mulai ragu. Dia ingat masa muda, saat dia pernah tolak norma keluarga untuk nikah Bu Rina dari kelas bawah. Apakah ini sama? Dia hubungi psikolog sekuler, bukan religius. Psikolog bilang, orientasi bukan pilihan, tapi penerimaan adalah. Di Bali, Aira dan Lita semakin dekat. Mereka jalan di pantai saat matahari terbenam, bicara mimpi. Aku mau jadi penulis, ceritakan kisah kita, kata Lita. Aira tersenyum. Aku mau bantu bangun bisnis yang inklusi. Tapi bayang masa lalu menghantui. Suatu hari, paman Aira datang ke Bali, atas perintah Pak Hadi. Pulanglah, nak. Ayahmu sakit karena ini. Aira terkejut. Sakit. Dia hubungi Bu Rina, yang konfirmasi, Pak Hadi depresi, bisnis terganggu. Aira merasa bersalah. Ini harga yang harus kubayar, katanya pada Lita. Lita marah. Jangan biarkan mereka manipulasi kamu. Tapi Aira goyah. Dia putuskan pulang sendirian untuk lihat situasi. Tunggu aku, katanya pada Lita. Di pesawat, Aira menangis. Sampai Jakarta, Bu Rina jemput di bandara. Ibu dukung kamu, nak. Di rumah, Pak Hadi terlihat lemah. Ayah minta maaf, katanya pelan. Ayah takut, tapi ayah salah. Aira terharu. Tapi saat bicara tentang Lita, Pak Hadi masih ragu. Beri waktu. Aira kembali ke Bali, bawa kabar baik. Tapi Lita sudah berubah. Selama Aira pergi, Lita bertemu mantan pacar, seorang perempuan yang dulu tinggalkan dia karena tekanan sosial. Dia paham aku, kata Lita. Aira merasa dikhianati. Kamu janji tunggu. Pertengkaran hebat terjadi. Lita akui salah. Aku takut sendirian. Mereka pisah sementara, Aira tinggal di hotel. Di sana, dia renungkan, apakah cinta ini layak semua pengorbanan. Kembali ke Jakarta, Aira fokus kuliah. Tapi rumor masih ada. Dia gabung kelompok advokasi LGBT di kampus, bicara di seminar rahasia. Itu beri dia kekuatan. Pak Hadi mulai terima, ikut sesi keluarga dengan konselor. Bu Rina jadi pendukung utama. Tapi Lita hubungi lagi, aku salah, makan aku. Aira ragu. Apakah ini pengkhianatan yang tak bisa dimakan? Aira memutuskan beri kesempatan kedua. Dia undang Lita ke Jakarta.
Mereka bertemu di Kailama, mata saling pandang penuh penyesalan. Aku takut kehilanganmu, kata Lita. Aira angguk. Tapi jangan ulangi. Mereka mulai lagi, tapi hati-hati. Pak Hadi tahu, tapi tak komentar. Dia fokus pulihkan bisnis, tapi mulai dukung organisasi hak asasi. Perubahan lambat, tapi nyata. Tapi masyarakat tak mudah. Di acara keluarga, saudara ejek Aira. Masih dengan perempuan itu. Aira balas tegas, ya, dan itu urusanku. Itu pertama kalinya dia berdiri sendiri. Burina bangga. Sementara Lita dapat pekerjaan baru di Jakarta sebagai editor buku. Mereka sewa apartemen kecil, hidup bersama diam-diam, kebahagiaan datang, tapi tekanan luar tetap. Suatu hari, skandal besar meledak. Seorang influencer konservatif posting tentang penyimpangan di kalangan elit, sebut nama Aira secara tak langsung. Media ramai. Pak Hadi diprotes mitra bisnis. Dia hadapi pilihan, dukung anak atau bisnis. Di rapat keluarga, dia bilang, Aira anakku, dan aku pilih dia. Itu momen puncak. Bisnis rugi, tapi Pak Hadi bangun aliansi baru dengan perusahaan progresi. Aira dan Lita hadapi ujian lain. Lita dapat tawaran studi di luar negeri. Ini mimpi aku, katanya. Aira dukung, tapi takut jarak. Kita kuat, kata Lita. Sebelum berangkat, mereka janji setia. Tapi selama Lita pergi, Aira temukan surat lama dari Lita, cerita tentang keraguan dirinya sendiri atas identitas. Itu buat Aira ragu. Apakah Lita benar-benar siap? Kembali, Lita hubungi, aku bertemu orang di sini. Pengkhianatan lagi. Aira hancur. Dia konfrontasi ya ideo cal. Lita jelaskan, hanya teman, tapi aku sadar kita perlu ruang. Aira marah, putus hubungan. Dia fokus diri, ikut terapi, belajar terima diri. Pak Hadi dan Burina dukung. Kamu kuat, nak, kata mereka. Tahun berlalu. Aira bangun karir sendiri, buka kai inklusi untuk komunitas LGBT. Sukses, tapi hati kosong. Lita kembali, minta maaf. Aku salah lagi. Aira ragu. Apakah makan berarti lemah? Aira memutuskan makan, tapi tak kembali. Kita berteman, katanya. Lita terima, meski sakit. Mereka tetap dekat, dukung satu sama lain. Aira temukan cinta baru dengan perempuan lain, tapi cerita dengan Lita ajar dia banyak. Pak Hadi sepenuhnya terima, bahkan dukung pernikahan sesama jenis jika hukum berubah. Burina aktif di komunitas orang tua. Cinta terlarang itu akhirnya jadi cerita pemberdayaan. Aira tulis buku tentang pengalaman, inspirasi banyak. Tapi harga dibayar mahal, persahabatan hilang, keluarga retak sementara, dan luka hati yang tak hilang. Di akhir, Aira renungkan, apakah semua pengorbanan itu layak? Apakah benar bahwa cinta sejati selalu menuntut pengkhianatan pada diri sendiri atau orang lain untuk bertahan di masyarakat yang tak menerima?